Halo semuanya, selamat datang di podcast NTS, ngobrolin tentang sesuatu. Di podcast ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai tentang suatu topik yang cukup relate sama kehidupan kita. Kita cuma pengen sharing-sharing pengalaman kita aja ya, bukan maksud buat menggurui kalian. Tapi kalau kalian bisa ambil sesuatu dari obrolan kita, it's a good thing. With that being said, yuk ngobrol. Oke, balik lagi bareng gua Chris dan temen gua. Oit Nat, apa kabar bro? Puji Tuhan, sehat, baik. Kamu apa kabar? Ya begitulah. Apa kabar sahabat? Semoga sahabat di sana baik-baik saja. Setelah melewati bulan Februari ya, akhirnya kita beres juga ngomongin relationship nih. Sebenarnya harusnya ada satu lagi sih ya, tapi udah kelebihan lah, jadi ya udahlah kita ganti topik aja, udah Maret coy. Oke, jadi hari ini kita bakalan ngobrolin tentang hobi. Nah, si hobi ini tuh sequel dari nanti terakhirnya itu kita bakalan ngomongin work-life balance ya bro ya. Iya betul. Jadi sekarang ini kita bakalan ngomongin dulu sisi life-nya, yang kita ambil itu ya sekarang hobi kali ya, yang bisa merepresent life itu sendiri kali ya. Yes. Perwakilan aja kali ya, bukan represent life secara keseluruhan gitu. Betul. Jadi gimana tentang hobi nih bro? Kalau apa ya? Kalau ini gue cek di KBBI, hobi sendiri tuh punya definisi kegemaran, kesenangan istimewa pada waktu senggang, bukan pekerjaan utama. Gokil. Oh, bukan pekerjaan utama. Wow. Indeed. Terus gimana tuh konsep-konsep yang passion untuk jadi hobi dan work itu gimana tuh? Apa kabar itu ya? Iya, itu definisi personal masing-masing lah ya. Iya, itu kan KBBI ya itu ya tadi ya. Iya, Nah, sekarang kalau menurut lu gimana bro? Apa ya, kalau menurut gue sendiri sih hobi apa ya, sesuatu kegiatan yang dilakukan dengan usaha tapi nggak bikin stres. Dilakukan dengan usaha tapi nggak bikin stres. Betul. Usaha dalam artian? Oke, gue elaborate ya. Jadi itu kenapa gue bilang dengan usaha itu karena kalau misalkan gue menyisihkan waktu gue untuk hobi, itu menurut gue termasuk usaha. Karena kadang-kadang apa ya, badan tuh suka nggak ngerasa capek gitu, nggak ada capeknya. Jadi makanya gue sisihkan tuh. Oke, jadi menurut lu harus ada usaha ya buat nyisihin waktu gitu-gitu ya? Betul, buat hobi lah gitu. Buat hobi, buat melakukan itu butuh effort gitu ya? Tapi nggak bikin stres. Tapi nggak bikin stres. Oke. Kalau lo apa? Kalau gua hobi itu apa ya, ngabisin duit sih sebenarnya. Enggak, bercanda. Kalau menurut gua hobi itu ya kesenangan gitu. Apapun itu ya. Apapun itu ya. Mau lu senengnya bengong ya, mungkin bengong hobi lu gitu. Dengan bengong lu misalnya jadi refresh pikiran lu gitu. Nggak perlu mengeluarkan uang juga, nggak perlu mengeluarkan waktu perlu kali ya, waktu itu harus ya. Kalau duit sih ada yang pakai, ada yang enggak gitu. Kalau materi. Betul. Ya intinya apa ya, sesuatu yang membuat lu happy gitu, ngelakuinnya tuh gitu. Oke, berarti hobi itu adalah kegiatan yang kalau dilakukan tuh happy lah gitu ya, senang lah ya gitu ya. Iya, membawa kesenangan lah gitu. Nah, kalau ngomongin hobi nih, tiap orang kan pasti punya hobi nih ya. Iya. Nggak pasti juga kali ya, mungkin ada orang yang nggak punya hobi gitu. Atau belum menemukan kali ya. Atau belum menemukan gitu. Nah, kalau lu sendiri nih, bro, hobi lu apa nih? Yang mungkin yang diceritain yang paling lu seneng aja kali ya? Atau mau ceritain beberapa? Kayaknya yang recent aja kali ya, maksudnya yang mungkin beberapa tahun ke belakang lah gitu. Gua tuh hobi ganti-ganti ya. Dulu zaman mungkin karena umur juga kali ya.
zaman gua masih muda, Wih, at my 20s, wih deh, oke. dan gua dulu sukanya hobi olahraga itu sepedahan. Oh, sepedahan. Tapi kan sebenarnya sepedahan juga lagi nge-hype lagi kan setelah COVID kan. Lu Sekarang nggak terjun lagi tuh sepedahan tuh. nggak kali ya. Waktu COVID sih emang lumayan naik tuh ya. Mm-mm. Pokoknya masa-masa itulah apa namanya UMKM lagi apa sih? WFH, Bukan dong apa PPKM, PPKM. UMKM lah. Si Oncoy. Oke, oke. Oke, iya dulu gua hobinya olahraga yaitu sepedahan gitu. Terus makin kesini mungkin juga badan makin nggak terlatih buat sepedahan lama dan makin males. Mm-mm. Karena hobi gua kan bergantung sama ada hujan lah atau apalah gitu. Mm-mm. Jadi akhirnya mungkin 3 tahun ke belakang lah, akhirnya gue mulai nih ngulik-ngulik Gundam, mulai berpindah ke hobi baru, yaitu mengkoleksi Gundam lebih tepatnya. Mengkoleksi ya. Setahu Iya. gue itu semua masih di dalam dus deh. Nah justru itu gue bilangnya koleksi karena masih di dalam dus. Oke. Oke, itu jadi hobi lu sekarang mengkoleksi dus Gundam Shield ya. Iya. Tapi kenapa tuh nggak di ini, maksud gua nggak di build gitu? Itu kan kalau gua ngelihat ini ya, kalau Gundam entusias gitu ya, mereka begitu dapat boxnya mereka langsung buka, langsung bikin gitu. Itu Betul. part of their hobby gitu. Bahkan ada yang sampai di cat ulang atau Iya, iya, ditambahin neon gitu-gitu kan, LED. Betul. Iya, kalau mungkin apa ya, mungkin gue belum nemu waktunya aja kali ya, sama mungkin kayak terlalu banyak pinginnya kali. Kadang-kadang udah beli-beli, terus mau beli partnya ntar mau beli apanya lagi, mau beli apanya. Tuh kayak harus beli, terus ntar ngumpulin duit dulu, nunggu waktunya biar moodnya nggak jelek, ngerakitnya gitu. Wah, bener-bener ya. Gila, harus prepare-nya banyak banget ya. Iya, Makanya makanya tadi sempat iya. lu bilang hobi itu usaha ya. Iya, yang diusahakan bener-bener diusahakan. Gitu, kalau menurut gue. Ya hobi-hobi gue tuh sekarang gitulah. Kalau lo gimana? Kalau gua ya, sebelum merit dan udah merit sih beda sih hobi gua sih. Apa nih bedanya? Kalau sebelum merit nih, bahkan mungkin jauh sebelum merit ya, waktu gua masih ngekos, waktu gua masih kerja awal-awal gitu. Gua tuh nggak punya hobi sebenarnya. Oh, Kayak apa ya? Kalau teman-teman kan ada yang hobi motor, ada yang hobi musik, gitar gitu-gitu kan. Gue tuh kayak ngelihat apa ya, begitu gajian, duit masuk, ya udah diemin aja gitu. Bahkan waktu itu juga kan belum tahu yang namanya investasi dan lain-lain kan. Jadi diendepin gitu. Jadi hobi, Oke. gue nggak punya hobi. Oke. Jadi gajian utuh gitu. Tapi setelah lama-lama nih punya duit gitu ya, gue cukup struggle tuh gue nyari hobi tuh. Kayak pengen koleksi sesuatu gitu, tapi kalau koleksi, gue sempet juga koleksi action figure ya, cuma dua biji apa 3 biji gitu. Pas datang itu seneng gitu, action figure One Piece ya. Pas datang seneng gitu, dilihat-lihat di foto-foto. Abis 3 hari udah gitu gue biar Sekarang lebih ke berdebu ya? jadi berdebu gitu, udah gitu kan detailnya lumayan kan ya. Iya. Jadi debunya tuh nyangkut di rambut, nyangkut di baju gitu kan, males banget ya. Jadi udah gue masukin dus gitu. Ternyata itu bukan hobi gue gitu. Terus akhir-akhir ini nih sebelum merit, lebih tepatnya, tepat sebelum merit gitu, gue menemukan hobi koleksi kartu Pokemon. Itu gue cukup ini ya, cukup wow sih, gue juga gak menyangka ya, cukup wow lah. Dari segi biaya, dari segi waktu, effort, semuanya gue lakuin gitu buat koleksi kartu yang gue pengen gitu. Gue boleh nanya nggak? Apa yang lo rasakan ketika
lu menemukan hobi baru ini nih? Si kartu Pokemon itu. Apa yang lo rasakan? Wah, yang gua rasakan kayak apa ya? Energy burst banget gitu, Bro. Dari sebelum-sebelumnya kan gua nggak punya hobi. Begitu punya hobi, oh ini toh alasannya teman-teman gua rela mengeluarkan duit gitu kan. Rela effort gitu kan. Oh, merasakan juga dong berarti. Oh, merelakan duit itu merasakan juga dong. Iya, kalau dipikir-pikir lagi itu cuma kartu ya, tapi apa ya? Seru gitu. Udah gitu kan gue suka artnya juga kan. Gue koleksi yang istilahnya ilustratornya gue suka gitu. Artnya bagus gitulah ya. Artnya bagus. Jadi itu cukup menguras dompet juga ya, apalagi sebelum merit gitu. Tapi hobi itu berubah setelah merit. Kenapa? Karena apa ya? Biaya operasional juga harus tertutupi ya daripada hobi. Jadi kelangsungan hidup sebuah keluarga lebih penting daripada kartu gitu, Bro. Tapi maksud gua hobinya tetap masih jalan kan ya? Ya tipis-tipis lah gitu. Cuma sekarang kayak gue beralih main game gitu. Jadi main game kan nggak ngeluarin duit ya. Jadi operasional aman lah gitu ya. Jadi ya gue tetap bisa refreshing dari kerjaan gue dengan hobi gue main game gitu. Meminimalisir ya? Meminimalisir pengeluaran untuk kartu. Gitu. Ya. Nah, kalau berarti ini nggak lo waktu zaman punya hobi kartu itu atau sekarang deh yang lo mulai ngegame ini punya ini nggak pengalaman hobi yang ganggu aktivitas? Oke, jadi kalau pengalaman hobi yang mengganggu aktivitas ya. Iya. Yang sekarang apa yang dulu nih? Terserah punyanya, mungkin lo punya yang mana? Mungkin kalau biar lebih relate yang sekarang aja kali ya. Boleh. Kalau yang dulu sih bukan aktivitas yang terganggu tapi dompet sih, finansial. Oke, kalau yang sekarang ya hobi gaming. Sebenarnya gue gaming itu kan sambil streaming juga tuh. Itu kan ya iseng-iseng aja sebenarnya kan gitu. Cuma ada satu pengalaman kemarin itu ada turnamen. Turnamen? Ya. Oke. Turnamen se-Asia gitu. Turnamen se-server Asia lah istilahnya. Oke, online berarti ya di tetap di rumah lah ya? Iya, tetap di rumah gitu. Turnamen se-Asia itu dan gua termasuk salah satu player yang bisa ikut turnamen itu gitu. Oke. Jadi se-Asia itu ada sekitar 700 player gitu. Dan gua termasuk salah satunya di urutan ke 400-an lah gitu. Nah, waktu ngejar posisi itu gitu ya, istilahnya kan gue harus masuk top 700 nih. Iya. Waktu ngejar top 700 itu ya, gue cukup beberapa hari cukup ini ya, cukup intens ya. Intens gitu karena harus istilahnya harus kejar target nih sebelum deadline-nya ditutup gitu kan. Gitu. Jadi apa ya, dari segi waktu sama effortnya gue lagi kerja pun gue agak mikir ke sana gitu, strateginya gimana segala macem gitu. Tapi puji Tuhan ya kerjaan gue beres-beres juga sih sebenarnya. Mungkin karena ini juga kali ya, lu sadar tanggung jawab kali ya. Iya, sadar tanggung jawab. Anda yang nanggung, saya yang jawab. Bapak-bapak sekali ya. Iya gitulah. Jadi mungkin kalau dari gaming ya terganggunya ya waktu kali ya. Itu aja gitu. Nah, kalau lu dengan hobi Gundam yang tetap tersimpan rapi di dalam box, apakah ada yang terganggu? Kayaknya enggak deh ya. Iya, gue cukup karena ya itu mungkin gara gue doyan. Kadang-kadang tuh suka ngeliat doang, ntar dibeli ya akhirnya belum dirakit-rakit juga gitu. Jadi belum ada yang sampai ngeganggu lah gitu. Karena kayaknya lu mah lebih ini ya. Kayaknya kerjaan lu yang mengganggu hobi deh, bro. Kadang-kadang
apa ya, pingin ngerakit cuma kayak ntar deh, karena gue harus fokus banget gitu loh, kayak sayang nggak sih? Oh jadi nggak bisa dicicil gitu yang rakitnya, bodinya dulu, apanya dulu gitu? Sebenarnya bisa, cuma kayak takut terbengkalai aja, kayak misalkan nanti udah dipotong-potong, kan kalau kayak Gundam tuh ada beberapa tahapnya lah gitu. Jadi ada yang nih gue agak teknis dikit ya. Monggo. Jadi si Gundam itu kalau misalkan mau ngerakit, misalkan kayak gue belinya MG. Nah kalau MG itu kan partnya lebih dari 300. Nah itu tahap pertamanya gue harus mulai ngebersihin dulu. Ngebersihin itu dalam artian kan kalau misalkan di Gundam ada batang-batangnya yang dia harus dipotong-potong tuh. Nah lo bayangin aja 300 batang dipotong-potong terus diamplas biar gak kelihatan, kan capek ya. Mungkin lu bisa ganti hobi ya bro ya. Kayak lu pengen koleksi, mungkin kartu Pokemon yang gua boleh dibeli deh. Itu nggak usah dirakit, lu tinggal simpan dengan baik, itu bagus itu. Nah ini juga masih gue simpen kan. Nah itu mungkin kalau gue apa ya karena kepinginnya banyak, kayak pengen dicat lah, pengen rapih lah, pengen apa, jadi masih tersimpan rapi gitu, dan ya belum ngeganggu gimana sih ya. Wah kalau ini ya, kalau gua analisa nih ya, yang pernah gua baca lu tuh mungkin procrastinator ya. Mungkin bisa jadi, tapi kan bukan kegiatan utama. Procrastinator perfeksionis kayaknya lu. Oke. Iya gitu deh kalau gua mah. Jadi sekarang lu gimana lu caranya membagi waktu lu sama hobi? Kalau misalnya hobi lu terbengkalai terus nih, kan kapan dikerjainnya gitu? Oh kebalikan ya, kegiatan utamanya jadi terpenuhi terus ya. Iya, cara gini kan, istilahnya menurut lu kan perlu juga kan lu punya hobi kan? Betul. Nah, tapi hobi lu nggak dikerja-kerjain nih, lu nggak punya waktu nih. Caranya bagi waktu lu buat hobi gimana? Biasanya gua akhirnya beli dulu. Beli dulu. Oh ya beli lagi akhirnya. Nah, bentar. Sekarang lu udah ada berapa box itu? Di gua mah cuma 3. 3. Semuanya belum dirakit. 1 udah, coba kayak rakitan gitu doang, belum gua apa-apain, belum gua bersihin, belum gua rejoin lagi. Jadi masih gua rakit yang cuma tempel, terus partnya masih dilepas-lepas gitu, tangan, kaki, badan semuanya kelepas-lepas. Cuma itu doang 1. Nah itu seharusnya kan kayak gua harus rapiin lagi, gimana caranya biar si garis sambungan gak kelihatan gitu-gitu tuh. Berarti sekarang lu belum bisa bagi waktu lu dong, istilahnya. Dengan hobi ya? Dengan hobi. Kayaknya hobi lu kerja deh. Kalau ngelihat gini ya, kayak hobi lu yang terbengkalai itu kebalik loh. Biasanya kan kerjaan yang terbengkalai gara-gara hobi gitu. Iya. Ya itu biasanya gue akhirnya ujung-ujungnya beli lagi yang baru gitu. Akhirnya beli lagi yang baru. Karena ngeliat kayaknya bisa nih diginiin, atau kayak bisa partnya diambil lagi nih buat yang ini. Kayaknya hobi lu bukan Gundam nih, hobi lu belanja kali ya. Oh ngabisin duit ya? Iya, kayaknya hobi lu tuh Gundam tuh sebagai beli apa ya? Gundam aja deh gitu. Gila, Edan. Soalnya Gundamnya nggak disentuh tapi lu beli lagi, ngapain coba? Ya itu karena ya gitulah, takut jelek aja gitu. Ya. Ngerakit ya. Ya perfeksionis yang yang procrastinate ya. Gitu deh. Jadi jawabannya apa nih, cara lu membagi waktu buat hobi? Apa ya? Nggak tahu sih. Gua jujur kalau ngebagi waktu buat hobi mungkin ya, gua nggak tahu, tapi kepikirannya ada satu, misalkan kayak kan abis biasanya nih Lebaran tuh sepi job tuh gua. Nah biasanya itu gua ngambil waktu buat melakukan sesuatu gitu. Ya mungkin
Gundam yang belum dirakit gitu mungkin. Kalau boleh tahu Gundam pertama yang dibeli tahun berapa? Aduh, 2018? 18. Iya, 18 kayaknya deh. Nah, udah berapa lebaran tuh belum beres-beres? 1, 2, 3. 18 tuh berapa sih? Berarti 4 ya? 5 sama tahun ini. Berarti nggak valid lu tadi cara lu bagi waktu lu. Aduh, kacau. Kalau lo sendiri, lo gimana? Bagi tipsnya dong, cara membagi waktunya. Cara gue bagi waktu ya. Gue tuh biasa kalau main game ya. Kalau gue sih sekarang main game ini kebanyakan game mobile ya. Jadi bisa di iPad atau di handphone gitu. Oke. Jadi kalau gue ngebagi waktu buat sambil main game gitu ya di tengah-tengah kerjaan, kayak lagi kerja nih misalnya, gue sempat menerapkan kayak 3 jam gue kerja atau misalnya 10 icon yang gue bikin gitu, terus gue boleh main 2 game gitu. Oke. Jadi kayak ada ininya loh, ada tier-tiernya gitu loh. Kalau ada goalsnya, achievement gitu. Mungkin kayak rewardnya kali ya, lu main gamenya juga jadi reward lu juga kali ya. Gue udah kerja sebanyak ini nih, gitu kali ya. Iya, jadi betul kata lu. Jadi gue bakalan penuhin dulu tuh questnya tuh, istilahnya gue harus ngerjain sekian banyak gitu. Setelah gue ngerjain sekian banyak, rewardnya adalah gue main 2 game gitu misalnya. Oke. Setelah itu udah cut, gue kerja lagi. Nah, ngerjain lagi segitu lagi, and then gue boleh main lagi gitu. Oke. Kayak gitu gue ngebaginya. Jadi istilahnya gue juga di kerjaan nggak suntuk gitu, dan di game juga nggak kebanyakan gitu. Mungkin itu juga jadi apa ya, perks-nya kita WFO kali ya. Perks WFO. WFH. Perks tuh apa? Perks tuh apa ya? Aduh. Lu kebanyakan istilah tapi nggak tahu arti lu. Perks itu kalau dalam bahasa Inggris tuh apa ya? Keuntungan lah gitu, keuntungan kita kerja WFH gitu. Oh iya, keuntungan ya. Benefit ya. Perks. Oke. Kosakata baru lagi. Ya itu juga mungkin ya itu tadi, jadi lo ngebalance-nya jadi sistem self reward lo juga gitu ya. Ya benar, jadi self reward. Jadi istilahnya ya tadi gue bilang kerjaan selesai dan gue juga bisa main gitu. Ini nggak termasuk antisipasi hobi lo tuh termasuk antisipasi ini nggak, burnout nggak? Ya termasuk juga. Termasuk antisipasi gue. Kalau gue burnout kan gue nyebelin ya, jadi jadi gue mengantisipasi itu gitu. Oke. Lo aware gitu ya? Hah? Lo aware juga berarti ya dengan kondisi itu ya? Iya, gue aware juga gitu, karena istri gue sendiri yang bilang kalau gue burnout itu gue nyebelin gitu. Jadi daripada rumah tangga hancur lagi gitu ya, hancur lagi amit-amit ya. Wow. Daripada rumah tangga bermasalah gitu. Jadi better mencegah lah gitu. Oke. Dan mungkin ada sedikit ini juga ya, tips juga ya. Apa? Kalau main game kan dari handphone nih. Lu sambil istilahnya meeting di toilet pun lu bisa main gitu. Oh, karena mobile ya, bisa dibawa kemana-mana ya? Iya, karena mobile game kan. Nah, kan kita udah ngobrolin juga tuh. Banyak tuh ya, tadi nyeritain hobinya, terus pengalaman hobi mengganggu aktivitas, terus caranya bagi waktu buat hobi gitu. Nah, tadi kan sekian banyak tuh omongan tentang hobi nih. Menurut lu penting gak sih orang punya hobi? Apa ya, menurut gue yang belum bisa bagi waktu kerjaan sama hobi. Apa ya? Ya kalau menurut gue sih penting, karena akhirnya si hobi itu mirip kayak lo sih, akhirnya jadi self reward gue gitu. Jadi
Misalkan kalau gue tuh karena membutuhkan budget buat beli Gundam, jadi kadang-kadang gue kayak gue udah dapat segini nih, gue sisihkan kayaknya bisa nih buat beli Gundam gitu. Terus jadi kayak apa ya, bukan jadi beban gitu. Karena kan guanya juga senang juga kadang-kadang tanpa dirakit pun gue lihat partnya, terus gue lihat kayak apa sih itu, buku apa namanya? Self help, Buku self helpnya tuh. manual Book. Nah, itu maksudnya. Oke. Ya kadang gue lihat manual booknya gitu, kayaknya keren nih kalau dirakit nih gini-gini, tuh jadi kepikiran. Nah, itu tuh kayak kalau kata Marie Kondo sih spark joy gitu. Lu kalau hobi ngeliatin dus ya, lu datang ke Toys Kingdom aja lu liatin doang bro, nggak usah dibeli. Tapi nggak bisa dibuka kan? Nggak bisa lihat manual ininya. Apa tadi, manual apa? Manual book. Manual book. Astaga, Perks tahu, manual book kagak tahu, lu parah lu. Iya gitu, kalau gue sih pentingnya itu karena ya biar apa ya, jadi sistem self reward lo juga gitu. Dan kalau tadi kayak lo gitu bikin nggak burn out, mungkin bisa jadi juga gitu. Ada satu sisi di mana hobi jadi penawarnya kali gitu kalau menurut gue. Kalau lo ini nggak seberapa penting? Kalau gue ya sebagai seseorang yang dulunya nggak punya hobi nih, Iya, gimana? penting banget sih. Karena Soalnya waktu dulu ya, waktu gue belum punya hobi ya, kerjaan gue itu kerja terus gitu. kerjaan lo kerja terus. Iya, jadi Oke. lu tahu kan kosan gue kan, yang kasur and then langsung meja gitu kan, meja kerja kan, meja belajar. Nah, jadi gue bangun tidur tuh literally bangun, langsung ngadep laptop gitu. Langsung duduk itu udah langsung laptop gitu. Karena kursinya cuma langsung di situ ya. Kursinya pun nggak ada gitu, kursinya di ranjang gue gitu kan. Jadi apa ya, gue dengan keseharian kayak gitu ya, jadi bangun, laptop, kerja, bangun, laptop, kerja, makan siang, mandi, tidur gitu-gitu doang. Ya burn out gitu. Karena gue nggak tahu mau ngapain gitu. Saat itu yang gue enjoy adalah ketemu teman-teman gitu istilahnya. Tapi kan tiap orang juga punya prioritas masing-masing dan waktu masing-masing juga gitu kan. Jadi betul. Istilahnya hobi gue dalam tanda kutip ketemu orang itu jadi susah juga gitu kan. Ya in the end gue ketemunya kerjaan lagi gitu. Di sanalah gue merasa kayak aduh kok gue hidup kerja terus gitu ya. Nah setelah gue punya hobi yang terakhir tuh yang kartu Pokemon itu kan gue menggebu-gebu banget kan. Wah gila seru banget gitu kan. Jadi apa ya, jadi kerja pun kayak istilahnya itu hobi yang itu kan ngeluarin duit tuh. Tapi apa ya, dengan gue mengeluarkan duit gue jadi lebih giat, lebih sane gitu. Oke. Lebih sane. Bukan insane ya, lebih sane. Lebih waras gitu guanya. Dan lagi sekarang yang hobi tadi yang gue ceritain main game ya itu juga apa ya, itu juga refreshing gitu ya. Kayak self reward juga, kalau gue udah ngerjain sekian gue dapet boleh main game berapa kali gitu, and then habis itu kerja lagi. Jadi itu apa ya, work life balance kali ya. Ya jadi lebih kerasa lebih apa ya, lebih balance lah gitu istilahnya. Jadi ada refreshmentnya juga, ada kerjanya juga, dua-duanya bisa jalan gitu. Ya, berarti kayak stress release juga gitu ya. Stress release, reward gitu-gitu juga sih. Ya intinya membuat lu tetap waras gitu. Ya. Kecuali orang yang hobinya kerja gitu ya. Kan ada orang yang hobinya kerja gitu. Berarti kerjaannya apa ya kalau hobinya kerja ya?
Kerjaannya ya kerja lah. Kerjaannya apa gimana? Kerjaannya kerja. Oke. Ada kan orang yang kalau istilahnya kalau tokonya tutup tuh dia malah stres gitu. Betul. Ada kan yang begitu gitu. Ada. Ya, tapi no judging ya gua. Hmm. Itu pilihan masing-masing lah. Iya betul. Cuma buat kita mungkin hobi itu penting ya, Bro ya. Iya, setuju. Nah, oke, sejauh mata memandang ya kita ngomongin tentang hobi. Ya, jadi apa nih yang bisa kita ambil, yang bisa kita simpulin dari ngobrolin tentang hobi ini? Oke. Apa ya, episode ini tuh kalau kita ngobrolin hobi dari tadi, gue tuh bisa mengambil sebuah kesimpulan buat gue, terutama nih, yang apalagi apa ya, gue masih single gitu ya. Jadi apa ya, menurut gue hobi itu penting. Terus apapun jenis hobinya gitu. Kalau tadi kita sempat singgung, mungkin ada yang hobinya kerja juga kali ya. Buat stress release-nya dia mungkin kalau nggak kerja malah jadi stres gitu. Nah buat gua hobi itu penting, apapun jenisnya. Terus ya karena masih single mungkin hobi jadi salah satu dari cerita lo tadi ya. Jadi salah satu tujuan baru kali ya. Tujuan baru di dalam hidup lo jadi punya something yang ada kepinginnya lah gitu. Itu jadi ada sesuatu yang lu kejar gitu ya. Gitu kalau dari satu episode ini. Kalau dari kesimpulan lu kayak introspeksi diri kayaknya ya. Makanya tadi kan gue bilang buat gua. Oke. Nah, kalau dari gue ya, what to takes from this episode. Jadi balik lagi sebagai orang yang dulunya nggak punya hobi itu penting gitu. Oke. Jadi sebisa mungkin carilah hobi yang sesuai dengan lu gitu. Tapi jangan maksa-maksain juga gitu ya. Mungkin mentang-mentang circle lu hobi motoran, lu jadi terpaksa hobi motoran itu juga nggak baik gitu. Itu bisa dibilang itu bukan hobi gitu, karena cuma ikut-ikutan gitu. Jadi hobi itu dari dalam diri sendiri, lu sukanya apa gitu. Ya, setuju. Nah, kalau udah nemuin itu hobi ya, mungkin ini juga ya, tips juga harus tahu ngerem juga gitu. Ya itu juga setuju sih, gue setuju. Jadi ada pengalaman juga gue lepas rem gitu, nah itu juga berbahaya gitu. Jadi harus punya guideline-nya sendiri gitu ya. Seberapa banyak lo melakukan hobi lo, seberapa banyak lo melakukan tanggung jawab lo gitu. Dan hobi itu bisa jadi stress relief juga sih. Stress relief dan bisa jadi refreshing juga gitu. Di tengah segala kesibukan lo, mungkin lo sisain waktu kayak 10 menit maybe 15 menit buat ngehobi lu dulu sebelum lanjut lagi kerja. Ya. Itu juga sangat membantu gitu. Malah gue sendiri lebih produktif gitu setelah gue main game gitu di sela-sela kehidupan gue. Ya, setuju sih. Mungkin ya hobi juga jadi salah satu ininya pemantik ya, kayak jadi lebih produktif gitu buat kerja gitu. Soalnya kalau udah mumet banget dipaksain kerja juga, apalagi di bidang kita kreatif gitu ya, susah juga gitu. Jadi no idea juga. Buntu juga gitu. Iya. Menarik ya obrolan kita hari ini mengenai hobi. Iya, cukup menarik ya kayaknya ya. Semoga lah menarik lah ya. Dengan pengalaman masing-masing. Ya itu aja obrolan kita di episode kali ini, ngobrolin tentang hobi. Kayaknya episode depan nih masih related dengan hal-hal yang berhubungan dengan work-life balance. Yes? Yes, betul. Jadi
ya disimak aja untuk episode-episode kedepannya. Siapa tahu kan kalian pengen dengerin cerita kita, obrolan kita. Siapa tahu. Makin sini makin gak pede ya kita ya. Iyalah. Tapi setelah dicek ada peningkatan loh yang dengerin. Oh gitu? Oh, Iya good, loh. Good, nice. Thank you semuanya buat yang udah dengerin. Ya. And we will see you in the next episode. Semoga Yes. kalian gak bosen dengan obrolan kita. Betul. See you next episode. Bye.